Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan ini kita masih bertatap muka ya. Tentu saja online ini, mungkin Anda menonton video ini mungkin beberapa hari, beberapa pekan atau beberapa bulan setelah saya syuting. Tapi ala kulli hal ya, sama-sama kita belajar, moga-moga nanti apa yang saya sampaikan bisa menjadi kebaikan untuk kita bersama. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam ini agama sosial, bukan agama individual. Maka kalau Anda periksa syariat Islam ya, Anda akan temukan banyak sekali syariat-syariat yang sifatnya sosial, bukan sekedar individual. Ada syariat zakat ya, bahkan syariat puasa itu kalau Anda lihat secara filosofis, di situ ada nilai-nilai sosialnya ya, bagaimana kita merasa peduli dengan orang-orang yang kelaparan dan kekurangan, sehingga kita bisa lebih banyak berbagi kepada mereka. Ada syariat sedekah, ada syariat infak, bahkan ada syariat Idul Adha, ada syariat membebaskan budak, dan tentu syariat-syariat yang lain. Syariat ini semuanya menunjukkan bahwa Islam ini agama yang mengajarkan kepada kita untuk peduli dengan urusan-urusan sosial, bukan hanya peduli dengan urusan diri kita sendiri. Kita fokus memperbaiki diri kita, tapi di luar sana kerusakan itu merajalela, menyebar seperti virus ya. Karena memang keburukan itu biasanya nularnya cepat. Nah, ini sebagai seorang muslim harusnya kita peka dan mengantisipasi fenomena-fenomena seperti ini. Selain kita menjadi orang yang soleh, memperbaiki diri kita sendiri, baik dirinya, kemudian kita juga berupaya menjadi seorang muslih. Bagaimana kita memperbaiki lingkungan kita, lingkungan sekitar kita, masyarakat kita, orang-orang yang paling tidak ada di sekitar kita. Dan inilah alasan kenapa kaum muslimin disebut sebagai khairu ummah, umat terbaik. Karena menasehati orang lain, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian nahi mungkar, melarang orang lain dari berbuat kemungkaran. Artinya ya, kalau umat Islam ini kehilangan syariat amar ma'ruf ini ya, pedulinya dengan dirinya sendiri, tidak mengajak orang lain kepada kebaikan, tidak melarang orang-orang yang ada di sekitarnya dari berbuat kemungkaran, ya maka kaum muslimin akan kehilangan karakteristik umat terbaik ini. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Sesungguhnya kalian adalah sebaik-baik umat ya, ukhrijat linnas, yang Allah keluarkan, yang Allah utus kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf. Kalian menasehati orang lain untuk berbuat yang baik. Ya, wa tanhauna 'anil munkar, dan kalian juga melarang manusia, melarang orang lain dari berbuat kemungkaran. Jadi kita sebagai umat Islam ini menjadi umat terbaik di sisi Allah karena adanya syariat amar ma'ruf. Nah, kalau syariat amar ma'ruf ini tegak, maka karakteristik umat terbaik ini tetap ada di kaum muslimin. Tapi kalau hilang ya berarti kita sudah tidak jadi umat terbaik. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sayangnya sekaligus sialnya juga ya, hari ini kita hidup di era di mana manusia menjadi entitas-entitas yang egois, entitas-entitas yang personal, entitas-entitas yang hanya peduli dengan dirinya. Ya, ucapan-ucapan di sekitar kita, ora usah ngurusi urusane wong liya. Ya, tidak usah peduli dengan urusan orang lain, ngurusi dan peduli saja dengan dirimu sendiri. Kemudian tidak usah sok cuci ya. Wah iyalah kamu yang paling punya surga, yang paling ngerti surga. Ucapan-ucapan seperti ini kan banyak. Akhirnya ya kita lihat di sekitar kita, kadang-kadang ada orang yang tidak enakan lah. Mungkin kalau kita orang Jawa lebih kenal dengan istilah pekewoh ya, mau mengingatkan dan menasihati orang lain. Padahal ini penting dan ini bagian dari syariat agama kita, sebagaimana yang kami sampaikan tadi. Bahkan Allah mengatakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi di antara umat Islam ini harus ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau Anda tidak bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar, Anda jangan membenci orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Karena mereka yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar ini sebenarnya sedang melakukan kewajiban, mewakili kita untuk melaksanakan kewajiban umat Islam secara komunal. Dan ini penting. Kenapa ini penting?
Karena Allah mengatakan ketika nanti syariat amar ma'ruf nahi mungkar ini sudah hilang, ditinggalkan, maka azab Allah akan turun. Dan ketika Allah menurunkan azab, nanti bukan cuma orang-orang yang jelek dan buruk itu yang kena, Anda yang orang baik tapi diam saja juga kena. Nah, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Ya, takutlah kalian kepada fitnah, ujian, musibah, bencana, petaka yang nanti Allah timpakan, dan mengenainya bukan hanya kepada orang-orang yang zalim saja, tapi orang-orang yang baik tapi cuek itu juga kena nanti. Makanya ada ungkapan ya, dunia ini rusak bukan karena banyaknya orang jahat, tapi dunia ini rusak karena orang-orang baiknya memilih diam. Akhirnya keburukan dan kejelekan itu merajalela, tersebar kemana-mana. Yang baik jadi kalah power, ya, tidak tersebar. Orang-orang jadi asing dengan kebaikan itu, karena yang buruk biasanya cepat menular dan dianggap lebih menarik karena lebih sesuai dengan hawa nafsu. Di dalam hadis Nabi mengatakan, innan nasa idza ra'au munkaran falam yughayyiruhu aw syaka ayya'umahumullah bi'iqabin min indih. Kalau manusia itu melihat kemungkaran tapi mereka cuek, diam saja, maka ya dikhawatirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meratakan azab kepada mereka semua. Mereka semua artinya apa? Bukan hanya kena kepada pelanggar syariatnya saja, bukan hanya kena pelaku maksiatnya saja, tapi semuanya, termasuk orang-orang baik yang cuek-cuek itu tadi juga kena. Nah, ini peringatan dan nasihat untuk kita bersama untuk tidak meninggalkan syariat amar ma'ruf, mengajak kepada yang baik, dan nahi mungkar, melarang orang dari berbuat keburukan, minimal pada keluarga kita. Karena keluarga ini kan orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, dan orang-orang yang terdekat sekaligus punya ikatan emosional dengan kita. Dan keluarga kita, orang-orang terdekat inilah yang nanti akan Allah mintakan tanggung jawabnya atas diri kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, jagalah dirimu wahai orang-orang yang beriman, wa ahlikum nar, dan keluarga kalian dari apa? Dari api neraka. Maka ya, kalau Anda belum bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar ini kepada semua orang yang Anda temui, dan tentu ini berat, ya minimal tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini di tengah keluarga Anda. Anda lihat anak Anda belum melaksanakan kewajibannya, meremehkan sholat, main judi online misalnya, na'udzubillah ya, ini karena fenomena yang banyak di sekitar kita. Orang tua Anda minum minuman keras, belum bisa sholat, kalau Ramadan tidak puasa misalnya, istri Anda tidak menutup aurat, suami Anda tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang pemimpin, dan lain sebagainya. Ya, tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, nasihati dia. Ya, sebaik mungkin tentunya ya, karena menasehati dan amar ma'ruf nahi mungkar ini kan ada teknisnya, supaya hikmah, supaya nanti hasilnya jadi baik juga. Karena kalau caranya salah, kadang-kadang hasilnya juga salah. Tapi minimal tegakkan itu, lakukan itu. Anda sudah menggugurkan kewajiban, sekaligus Anda menyelamatkan diri Anda dan keluarga Anda dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal terhindar dari azab dan hukuman di dunia. Tentu harapannya juga nanti ujungnya adalah kita bisa bareng-bareng selamat di akhirat. Moga-moga Allah jadikan kita pribadi-pribadi yang istiqomah, pribadi-pribadi yang soleh, kemudian juga pribadi yang muslih. Soleh dalam arti baik, kemudian muslih juga berusaha memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya, khususnya adalah keluarga kita, orang-orang yang paling dekat ikatannya dengan kita, orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, sekaligus orang-orang yang paling punya hubungan emosional dengan kita juga. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.